قد أفلح المؤمنون. Tugas kita semua ngingetin teman-teman kita, saudara terdekat kita. Gua memperjuangkan agama gua sampai tumpahan darah. 1, 2, 3 ayo gantung mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ketemu lagi nih di gantung mic. Bah, sana sadolah. Udah Adia. Udah Adia. Adia, kalau udah nyebut Adia itu bawaannya mengayomi sih, Pak. Kalau Adia ke Adia lah, Adia mana? Aduh. Ya. Jadi sebenarnya gua nggak punya tema atau konsep apa yang mau dibawain atau apa. Karena terlalu banyak sebenarnya kalau harus yang dikonsepkan. Karena orang kebanyakan mengkonsepkan sesuatu itu hanya cuman konsep, realisasinya nggak ada. Jadinya HBT. Apa tuh? Hanya bisa teori. Nah, kita manusia nih kebiasaan nih terlalu punya banyak angan-angan, terlalu banyak tinggi banget impian, tapi merealisasikannya berat banget. Contohnya kayak masalah orang ngomong mau diet. Ntar hari Senin gue mau niat diet, gue mau ngurangin makan. Ya, buktinya tuh dia malam ngedenger orang ngetek-tek Indomie, nasi goreng segala macem, dia nimbrung di dapur. Ya kan? Orang makanya kalau udah punya niat, kalau emang bener-bener tulus, niatnya matengin, apalagi buat dakwah. Boom. Buat dakwah, lu mateng. Kita ini dakwah tinggal ngucap sekarang. Lu korbanin tuh waktu lu, tinggal ngucap. Nggak sampai udara-darah. Tenang aja, tenang saudara. Kita depan kamera nih, cuak-cuak. Kita cuma ngomongin kebesaran Allah. Tenang, tenang ya. Masya Allah ya. Apalagi nih, kayak tadi ada nih, entah tetangga namanya itu ngomongin sholat, perihal sholat. Nah, gue mau ngomongin juga nih soal. Orang banyak yang bilang, tuh orang sholatnya baik, kelakuannya kagak. Emang bener sholatnya itu baik, sholat itu bagus. Ya kalau nggak baik kelakuannya kan orangnya, ini oknum ya, gitu. Jadi jangan pernah salahkan agama orang, jangan pernah salahkan cara mereka beribadah. Introspeksi aja diri dulu, muhasabah diri. Kita nih lagi bicara tentang kebesaran Allah. Jadi jangan terlalu banyak nuntut yang harus begini, harus begitu. Jalan aja. Karena hakikatnya kita kalau berbicara tentang kebesaran Allah, itu semuanya akan dipermudah sama Allah. Kalau niat kita tulus, ikhlas nih. Balik lagi semua, awalan tuh ubi niat. Ya. Bener nggak? Iya nggak. Iya aja ngerti nggak? Ada lah lagunya. Jadi begitu. Sebenarnya sama kayak orang-orang yang bilang dia nih orang rajin sholat, rajin ke masjid, tapi zolim sama pekerjanya. Ya itu kan balik lagi ke orangnya. Sama nih masalah kayak pimpinan nih di perusahaan gitu, yang zolim sama pekerjanya, itu kan balik lagi ke perorangannya, bukan agamanya. Dia rajin sholat tuh, cuman kelakuannya begitu. Itu balik lagi ke orangnya, bukan masalah sholatnya, bukan masalah agamanya. Buat diri gua pribadi terutama, sangat amat menjauhi yang namanya ngezolimin orang lain. Itu. Lu lagi belajar nih buat nggak ngezolimin orang lain. Nih orang jangan mancing-mancing buat gua ngezolimin orang gitu. Tapi itulah salah satunya ujian buat orang-orang yang ibaratnya pengen jauh lebih baik, pengen bener-bener dekat sama Allah. Ujiannya pasti ada aja. Entah ya, dari batu-batu kerikil-kerikil kecil lah, perihal masalah dari finansial atau dari hubungan atau dari kerabat atau dari kerjaan. Itu masalah sepele deh. Itu sepele, Bren. Karena hakikatnya kalau emang lo percaya akan kebesaran Allah, apapun masalahnya di depan, apapun yang lo korbanin buat agama lo, jalan aja. Karena lu percaya kan, berarti kan sama apa yang Allah janjikan.
surga. Orang jihad, Allah janjinya apa? Dapat apa? Surga. Kita belum sampai di tahap seperti itu. Tuh. Suruh apa kita? Kita ya seonggok bayi merah ya. Itu ibaratnya. Itulah maksudnya kita ini belum apa-apa gitu. Maksudnya kita cukup sebagai seorang muslim yang even dulunya nih si Fulan sok banget sekarang ngomongin agama gini. Banyak nih orang yang kayak gitu bilang ngomongin agama gini-gini. Ya, dulunya gue tahu banget dulunya. Itu dulunya dia. Ayo, kalau kita sayang sesama muslim, sama-sama kita bantu, kita tutup aibnya. Ya gitu. Dan dia dilihat baik sekarang bukan karena maunya dia terlihat jauh lebih baik, tapi mungkin emang Allah pengen nutup aibnya dia itu. Jadi buat orang-orang yang tahu masa lalunya orang itu atau kayak gimana, ayo sama-sama kita bantu buat nutup aibnya. Kita support orang-orang yang niat emang bener-bener bukan cuman sekedar berjuang ya maksudnya, tapi ya tetap istiqomah di jalan Allah itulah. Tuh sama pesan gue buat diri gue pribadi lagi, deh kurang-kurangin deh. Namanya ngejolimin orang kurang-kurangin, kurang-kurangin tuh buat gue pribadi nih ngejolimin orang tuh kayak contohnya kita ambil contoh kecil aja deh nih. Seorang pekerja ketika dia setelah menunaikan dan udah sesuai nih akadnya sama bosnya, udah sesuai akad nih. Pokoknya lo kerjain ini bla bla bla, ntar gue bayar habis itu. Das. Ketika hari dia harus gajian. Nah, si bosnya ngeklaim, inilah gue belum ini, tolong sabar ini. Nah, ini nih, ente pemimpin. Nih yang kerja, dia udah kerja, udah capek nih, udah keringetnya tuh. Tadinya keringet sampai ke pantat-pantat tuh. Ini sampai ke pantat-pantat tuh, ente nggak ngerti tuh. Ini sampai keringet kering, ente belum bayar. Kewajiban ente mau puyeng mau kayak gimana, itu kewajiban. Udah nggak ada tolak ukurnya lagi. Udah kewajiban kita, kalaupun ada masalah, ada musibah, ayo dirembukin. Gimana cari solusinya bareng-bareng. Dan kita, ini buat khusus buat para bos-bos, para pimpinan dalam perusahaan, ayo saling melek nih sama karyawan, sama pekerja, saling melek. Biar kita itu nggak cuman baik imannya. Yang saya pesan sama agama, albuminallah, albumminanas, ya kan? Gitu. Jangan zolim deh intinya buat orang, terutama buat gue pribadi nih, buat diri gue sendiri nih. Gue nggak bakal mau buat ngezolimin diri gue sendiri dulu deh gitu. Ibaratnya kita kan dizolimin sama orang kan gak enak. Dan salah satunya kezoliman itu ya menurut gue ketika kita tidak menunaikan apa yang sudah kita sepakati di awal. Ya tadi gue bahas masalah orang niat dakwah, kita balikin lagi masalah niat, terus masalah kezoliman segala macam. Kita udah ini bukan cuma tugas gua sebagai seorang muslim, tapi tugas kita semua ngingetin teman-teman kita, saudara terdekat kita. Karena kadang banyak orang yang tahu tentang ini tapi kadang suka pura-pura lupa. Masalah nggak zolim sama orang lain, masalah memperbaiki niat itu paling utama, memperbaiki niat kita. Terus masalah tentang kita itu bukan apa-apa gitu di sini, buat ngingetin itu bukan apa-apa, perjuangan kita belum seberapa gitu. Dimana sekarang kita mau sholat itu gampang, masjid tinggal ke masjid, ya kan, tinggal jalan ke masjid, ataupun kalau emang benar-benar nggak bisa ke masjid ya kan bisa di rumah. Itu pun kalau emang ada uzur ya benar-benar gitu. Jadi semuanya sebenarnya udah dipermudah sama Allah untuk sekarang kita beragama itu mudah. Bukan kayak orang-orang terdahulu para salaf gitu. Yang benar-benar berjuang gitu kan, benar-benar gua memperjuangkan agama gua sampai tumpahan darah, perang gitu. Enggak. Sekarang kita nih orangnya udah banyak, para ustadz, para habib depan kamera ceramah, ngingetin kita kebesaran Allah, udah ada cukup.
gitu. Nggak sampai harus perang dulu, nggak sampai harus bertumpahan darah dulu, nggak perlu gitu. Nah kita sebagai murid nih tinggal ngedengerin terus ngejalanin, terus kita ngelihat teman kita yang belum terlalu paham, belum apa, nggak usah deh kita yang ngomongin, kita ajak ke ahlinya. Sama kayak lu sakit aja deh, lu sakit nih kan, nggak mungkin kan temen lu nih kayaknya dia rada ngerti dah, kemarin dia sakitnya begini, dia aja deh yang ngobatin, enggak kan, pasti dibawanya ke dokter gitu. Mungkin kalau lu cuma sekedar sharing, gue sakit ini kayak lu deh kayaknya kemarin, tetap yang ngobatin kan dokter, sama kayak gitu. Nggak usah, kalau emang kita belum mampu mendakwahi orang, menceramai orang, nggak, kasih pada ahlinya ya. Balikin lagi hakikatnya, gitu aja. Menurut gue cukup ya kali ya. Pokoknya udah sekian dari gue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.